Hai pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Rusita Andari dalam acara Dialog Khusus Surabaya TV. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengusung tema, yaitu iklim politik menjelang pemilu 2019. Telah hadir studio Bapak Wima Edi Nugroho selaku CEO Proximity Indonesia. Selamat datang Bapak. Siang Mbak. Iya, siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Beliau merupakan salah satu konsultan politik di Surabaya. Pak Wima, kan sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu ya, tanggal 17 April 2019, pemilu presiden, legislatif, dan DPR ya Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana nih keadaan politik khususnya Jawa Timur menjelang pemilu 2019 nanti Pak? Ya seperti yang kita ketahui, tanggal 17 April 2019, kita akan menyelenggarakan sebuah gawe besar. Iya. Ya pemilu terumit di dunia pertama kali. Jadi rumit ya Pak ya? Ya karena tidak pernah ada di dunia bahwa pemilihan presiden dibarengkan sama pemilihan legislatif. Okay. Jadi apa itu sesuatu yang mungkin akan menjadi tingkat kesulitan tersendiri bagi pemilih di Indonesia, karena mereka akan menerima 5 kartu suara untuk memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten, DPD dan presiden dan wakil presiden. Nanti ada 5 coblosan gitu Pak langsung ya jadinya. Nanti pemilih akan menerima 5 kartu suara. Ya kalau kondisi perpolitikan saat ini ya kita tahu sendiri, memang orang masih lebih cenderung fokus pada pemilihan presiden. Jadi artinya yang beredar saat ini baik di media massa maupun media sosial itu banyak masih terpaut dengan hal yang terkait dengan pemilihan presiden, persaingan antara dua kubu yang dari dulu 5 tahun lalu sudah saling berkompetisi, yakni Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto. Kalau di Surabaya saya lihatnya juga adem ayem saja, jadi artinya konstelasi politiknya tidak terlalu panas, tapi ya tetap ada persaingan dan kompetisi. Kalau di Pileg kita lihat juga banyak caleg-caleg potensial di Surabaya dan Jawa Timur yang sudah saling bersaing. Ditambah lagi khusus untuk Surabaya, 2 tahun lagi atau tahun 2021 kan Bu Risma kan akan meninggalkan jabatannya sebagai wali kota Surabaya. Jadi sekarang banyak caleg-caleg yang ada itu juga sekarang seperti tes air, jadi mau mengetes kemampuan mereka untuk maju sebagai calon wali kota. Oh gitu, karena Bu Risma sudah habis masa waktunya ya Pak ya. Jadi Bu Risma sudah habis tahun 2021 nanti. Jadi para caleg itu pengen mau jadi wali kota. Ada beberapa caleg yang memang potensial pengen running sebagai wali kota. Gitu. Jadi artinya mungkin ini adalah tes awal bagi mereka untuk bisa diterima oleh masyarakat di kota Surabaya, khususnya Surabaya. Kalau Jawa Timur, gawe besarnya kan sudah kemarin habis Pilgub di Jawa Timur. Jadi Bukovifa ya? Iya, di mana Bukovifa menjadi gubernur dan sebentar lagi juga mau dilantik kan beliau jadi gubernur. Jadi belum dilantik ya Bukovifa Pak ya? Belum, Februari. Oh Februari nanti ya Pak sekali. Iya, belum Februari. Pak Wima, terus ada pertanyaan lagi nih Pak Wima. Apakah media yang pemiliknya salah satu kandidat atau pemilik partai bersifat independen atau netral biasanya? Ya tidak. Ya sebenarnya media harus menempatkan diri sebagai institusi yang netral dalam pemilu atau pileg atau pilpres. Tapi kalau dikatakan netral penuh ya tidak mungkin lah. Jadi gitu artinya pasti ya sedikit ada ya interest itu pasti ada dari media. Apalagi kan sekarang banyak media besar yang pemiliknya adalah ketua partai, jadi ya kalau kita lihat memang awal-awal dulu sebelum dilaksanakannya kampanye pileg kan memang sosialisasi partai kan juga biasanya dilakukan melalui media yang dimilikinya. Ya kalau dikatakan netral secara penuh 100% kayaknya sih tidak, tapi mungkin masih dalam kategori dalam batas yang bisa istilahnya diterima dalam hal ini gitu. Jadi itu kalau media, karena pengaruh media juga cukup besar karena dengan media kan coverage areanya apalagi media-media nasional seperti TV itu kan memang mereka bisa menjangkau pemilih sampai dengan tingkatan pedesaan sampai pelosok bahkan di luar Jawa atau di luar wilayah yang tidak terjangkau oleh calon. Sementara kan tahu sendiri calon kan nggak mungkin akan datang ke wilayah itu satu persatu, jadi itu. Tapi kan nggak ini Pak, berarti nggak netral ya Pak ya, jadi masih ada yang segmen menengah ke bawah, ada sebenarnya menengah ke atas, ada segmen yang berpendidikan rendah, menengah sampai pendidikan tinggi. Di segmen-segmen menengah ke atas ditambah segmen pendidikan menengah ke tinggi, mereka kan butuh istilahnya
apa itu jawaban bahwa apa program visi misi yang dibawa oleh masing-masing calon presiden. Apa juga istilahnya apa itu kegiatan istilahnya apa yang ditawarkan oleh calon presiden kepada masyarakat jika mereka terpilih. Dan itu kan mereka hanya bisa tahu kalau dilaksanakan acara seperti debat. Karena mereka memang banyak tahu dari media sosial, misalnya selama ini rame ya. Media sosial kan selalu rame ya. Apa fenomena kampret dan cebong. Apa itu, Pak? Kampret itu kan pendukungnya. Oh ya, fenomena istilahnya saling pendukung dari salah satu antara dua capres, antara Jokowi dan Prabowo. Jadi debat saya kira cara yang paling baik untuk masyarakat menilai bagaimana kualifikasi berarti pengaruhnya personal. Besar ya buat nanti ininya pengaruh. Tapi bagi mereka yang sudah punya hak pilihan, bisa jadi memang itu hanya mempertegas dan membawa meyakinkan mereka gitu loh, intinya gitu. Tapi ada sekitar 30 sampai katakanlah 30-35% pemilih kan masih masih cair, artinya masih mungkin berubah pilihan. Jadi debat itu bisa dipakai sebagai masih cair, maksudnya gimana, Pak? Masih mungkin berubah pilihan. Oh gitu. Masih bingung ya kan, dia belum punya pilihan. Ya sudah punya pilihan tapi masih belum yakin. Masih belum yakin. Jadi orang-orang seperti itu yang mungkin bisa dipengaruhi dengan kegiatan-kegiatan seperti debat capres itu. Tetap penting karena masyarakat perlu tahu itu gitulah. Jadi itu. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Ke depan lurus. 5, 6, 7, 8. Pemirsa, kembali lagi dengan acara Dialog Yesus, masih dengan Bapak Wima Edi Nugroho. Kita lanjutkan pertanyaan berikut ya Pak ya. Yang keempat nih Pak nih, saya mau menanyakan bagaimana nih sikap menyikapi jumlah pemilih di Jawa Timur yang cukup besar. Bapak melihatnya kandidat peserta pemilu cukup banyak melakukan kampanye di sini. Gimana Pak? Bapak menyikapi seperti apa tuh? Pemilih di Jawa Timur kan lebih dari 30 juta. Jadi memang Jawa Timur ini adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar kedua setelah Jawa Barat. Sekitar 30 juta pemilih. Dan Jawa Timur memiliki kultur pemilih yang sangat kental. Jadi ada pemilih yang berbasis Nahdien. Jadi bahwa berbasis kultural NU yang merupakan salah satu suara pemilih terbesar di Jawa Timur yang mendominasi di beberapa wilayah, misalnya kayak Tapal Kuda, kemudian Madura dan beberapa wilayah di wilayah-wilayah perkotaan. Kemudian ada juga pemilih kategori pemilih abangan lah. Jadi pemilih Mataraman. Jadi wilayah-wilayah Mataraman di mana itu adalah pemilih-pemilih nasionalis. Jadi Jadi selama ini memang kultur pemilih Jawa Timur memang didominasi oleh dua itu, Nahdien dan nasionalis. Jadi memang nasionalis agamis ya pemilih di Jawa Timur seperti itu. Terkait kandidat, saya melihatnya saat ini kandidat agak kurang. Jadi Jadi tidak seperti pemilu dulu. Jadi apa bedanya Pak? Pemilu dulu itu kandidat itu melakukan kampanye itu sangat masif sampai turun ke bawah-bawah, kemudian juga memasang atribut-atribut yang bermacam-macam. Iya. Tapi sekarang kita lihat kan sangat kurang. Jadi atribut aja bahkan kita lihat di kota Surabaya aja tidak terlalu banyak. Apa mungkin itu Pak ada peraturan yang nggak boleh pasang-pasang lagi baleho mungkin? Enggak ya Pak, nggak ada Pak ya? Memang ada aturan seperti itu, juga, tapi kita lihat juga caleg tetap melakukan harusnya beberapa promosi juga ya, harusnya kampanye juga ya. Karena bagaimanapun mereka juga butuh media luar ruang untuk memperkenalkan dirinya. Jadi kayak saya melihat agresivitas caleg saat ini, baik caleg DPRD kota, DPRD kabupaten, DPR provinsi maupun DPR RI itu agresivitasnya kurang
dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Saya nggak tahu apakah karena terkait dengan kendala-kendala misalnya saat ini kan pemilu bareng. Kalau dulu kan hanya pileg, tapi sekarang ditambah dengan pilpres. Gaungnya kalah dengan pilpres. Tapi saya melihat juga gaung pilpres sendiri juga tidak sebesar dulu. Dulu persaingan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan sampai dengan jadi pembicaraan sampai di tingkat-tingkat memilih menengah ke bawah sekalipun. Kalau sekarang saya melihatnya tidak terlalu seperti dulu. Yang rame malah di media sosial, yang rame malah hoax antara istilahnya hoax yang terjadi di dunia media sosial, yang kadang-kadang malah membuat pemilu itu jadi jenuh, jadi antipati dan jadi masa bodoh dengan pilpres dan pileg. Ya, karena banyaknya hoax, informasi-informasi yang nggak jelas yang beredar di media sosial, sehingga masyarakat menjadi antipati, masyarakat menjadi males gitu ya. Jadi males, jadi udah. Kayak gini bahkan sih. Buka Facebook itu sekarang masyarakat kadang-kadang males karena sudah lihat begitu buka langsung yang keluar itu lagi, yang keluar itu lagi. Jadi kalau agresivitas pemilih sangat kurang, agresivitas caleg sangat kurang. Jadi ya eman sebenarnya karena kan sayang karena kan 5 tahun sekali mereka melakukan ini. Jadi dengan pemilih Jawa Timur yang demikian besar, sebenarnya eman kalau caleg tidak memanfaatkan, dia memanfaatkan dengan, tapi mungkin banyak keterbatasan yang bikin mereka seperti itu. Jadi itu. Pak, kadang itu Pak sih, kadang kalau misalnya mau hari H pemilu, kadang ada tuh kan serangan subuh fajar tuh, sara-sara itu gimana? Boleh nggak sih Pak kayak gitu Pak? Jadi orang setiap caleg itu ngasih sembako, duit gitu, boleh nggak sih Pak? Ya nggak boleh. Saya lihat kadang banyak Pak kayak gitu Pak. Waktu saya itu ada yang jadi banyak. Ya kalau dalam aturan jelas bahwa money politik atau apapun yang disebut pemberian itu untuk mempengaruhi pilihan itu ya dilarang. Dilarang ya Pak. Baik secara undang-undang juga jelas-jelas dilarang. Walaupun ada beberapa batas-batas tertentu yang diperbolehkan oleh caleg, kemudian calon legislatif baik kota, kabupaten, provinsi maupun RI boleh memberi kepada pemilih tapi dalam batas-batas tertentu. Tapi kalau bentuknya nyogok uang dan sebagainya itu harus memang itu budaya yang memang terjadi dalam tidak hanya dalam pileg, setiap pemilihan budayanya seperti itu. Jadi pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan itu selalu budayanya adalah pragmatisme. Tapi seharusnya media juga ikut sumbang saran sehingga masyarakat dikasih edukasi sehingga itu tidak terjadi lagi. Eman lah uang 50.000 dipertaruhkan untuk 5 tahun. Dari berapa itu satu bulan dapat berapa itu? Sebenarnya nasib mereka di nasib rakyat kasarannya hanya dinilai dengan uang 50.000 untuk 5 tahun. Kan rugi sendiri. Kalau desa gitu dia kasih duit dia mau ngikut pilih. Bahkan nggak sampai 50.000. Ada ya Pak ya, hanya Iya, jadi kadang ada. Makanya kan tetap dilarang, jelas-jelas dilarang. Itu kalau tahu kan biasanya dia bisa sampai didiskualifikasi. Ya. Kalau ada yang jadi money politik itu sekarang dalam peraturan perundang-undangan sanksinya sangat keras. Bahkan bisa membatalkan calon anggota yang terpilih. Kalau misalnya terindikasi dan terbukti melalui mekanisme hukum mereka terbukti melakukan itu. Jadi sangat keras. Tapi ya pragmatisme pemilih memang sudah mendarah daging dan itu sebenarnya tugas kita bersama untuk istilahnya untuk menghilangkan itu semua. Iya Pak. Pak, menurut Bapak sendiri ya bagaimana tentang mantan napi itu yang menjadi menyalonkan diri sebagai caleg gitu Pak? Kalau dalam peraturan perundang-undangan kan tidak ada kelarangan. Nggak ada Pak ya? Ya bukan napi sebenarnya, napi korupsi. Yang jadi mantan koruptor gitu ya, korupsi dan kalau nggak salah terkait dengan anak ya perlindungan anak ya. Jadi istilah yang dilarang kan 2 itu untuk mencalonkan, jadi yang sempat dimasukkan dalam PKPU untuk dilarang menjadi calon anggota legislatif. Tapi dalam prosesnya ternyata setelah dilakukan gugatan ternyata tetap diperbolehkan. Jadi mau tidak mau KPU harus memasukkan peraturan itu. Jadi nggak masalah meskipun dia pernah jadi mantan. Jadi kalau dalam peraturan perundangan nggak ada yang melarang. Begitu. Tapi ya sekarang kembalikan lagi
kepada pemilih, ya mereka mau memilih mantan gitu ya, apa enggak gitu ya? Itu mau dipilih atau enggak, gitu loh. Kalau mereka merasa masih bisa dipilih ya gimana lagi? Itu kan istilahnya suara rakyat gitu loh. Gitu ya. Tapi ya integritas kan penting untuk dia. Kalau misalnya sorry Pak, napi selain koruptor atau yang lain boleh, tetap masih boleh ya, apapun napinya itu. Setahu saya boleh. Boleh ya. Hanya napi napi yang terkait dengan korupsi dan yang terkait dengan perlindungan anak. Itu yang kalau selain itu enggak. Selain itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan mereka juga sudah melalui proses hukum. Oh iya. Kecuali sudah. mereka mendapatkan larangan untuk beraktivitas politik. Karena ada beberapa napi korupsi yang kadang tidak boleh menggunakan hak politiknya selama 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Itu tidak boleh. Tapi yang kalau udah bebas gitu, dan nggak masalah ya. Tidak ada masalah ya. Meskipun bekas nggak masalah ya Pak ya. Tapi ya kembali ke rakyat, mau nggak mereka milih orang. Oh gitu, oke. Terus Pak, bagaimana nih menurut Bapak melihat visi dan misi dari calon presiden kita nanti? Apakah cukup bagus atau seperti apa Pak menurut Bapak? Kalau dalam debat kemarin itu saya melihatnya masih sangat belum jelas. Belum jelas Pak ya, masih normatif. Jadi artinya gitu. Debat kemarin kan katanya kan tidak terlalu nendang lah istilahnya, antara keduanya kan tidak terlalu nendang. Mungkin dalam debat-debat selanjutnya masyarakat masih ada debat berikutnya ya kan Pak ya? Ya seperti itu. Oke. Tahan dulu Pak ya jawabannya, kita akan kembali setelah jeda berikut. Apa kabar pemirsa Trilu KM, kembali hadir bersama saya Hendra di Trilu KM. Dan seperti biasa Trilu KM kita akan membahas tentang UKM-UKM yang ada di Surabaya dan di sekitarnya. Ini adalah karya-karya dari teman-teman yang ada di sini, dari Wistara Batik ya. Ya ini ada topi, nggak cuman tadi topi aku pakai topi apa tadi? Kembali pemirsa, Pak, yang tadi nih Pak ya, bagaimana menurut Bapak visi misi Capres dan Cawapres? Jadi kalau dilihat dari masyarakat kan lihatnya pertama kan pasti lihat debat Capres. Kemarin kan kita sudah debat di materi hukum, terorisme, kemudian tentang kaitannya dengan istilahnya hukum dan terorisme lah kemarin lah. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa debat kemarin kan kurang nendang. Jadi kayak terlalu banyak batasan sehingga mereka tidak keluar istilahnya program-program yang mereka tawarkan jadi tidak keluar karena mungkin terlalu banyaknya batasan-batasan yang ditetapkan dalam aturan debat. Gitu. Jadi kayak misalnya kemarin kan ada informasi bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam debat sudah kisi-kisinya sudah diberikan kepada masing-masing calon presiden sehingga malah mereka tidak keluar, spontanitasnya tidak keluar. Jadi kayak diatur gitu Pak ya? Sudah disiapkan jadinya Pak ya. Jadi kalau kita sih berharap ya debat natural saja. Mereka sudah pengalaman gitu ya. Pernah debat di 5 tahun lalu, jadi tidak perlu lah istilahnya ada disiapkan kayak begini. Jadi kayak sehingga agar betul-betul keluar visi misi mereka dan ditangkap oleh rakyat. Saya malah melihatnya debat 5 tahun lalu lebih menarik daripada debat yang dilakukan yang kemarin. Saya masih ada 4 debat lagi. Masih ada debat Pak ya nanti ya. Masih ada 4 sampai April nanti Pak ya. Jadi saya yakin nanti akan lebih saya berharap akan lebih menarik sehingga masyarakat juga lebih punya informasi yang cukup dari masing-masing calon presiden, calon wakil presiden tentang program-program masing-masing. Terus tanggapan Bapak sendiri nih mengenai penggunaan kotak suara kertas kardus pada pemilu nanti Pak? KPU kan sudah menyatakan bahwa kotak suara kardus sebenarnya tidak digunakan saat ini saja. Sebenarnya sudah pernah digunakan. Kapan Pak? Sudah pernah tahun lalu? Ya dalam beberapa, infonya malah dalam pemilu yang kemarin sudah digunakan. Atau mungkin dalam pilkada kemarin sudah digunakan. Kalau kita sih sebenarnya tidak mempermasalahkan soal apakah itu kotak suara kardus atau dari kaleng atau apa. Maksudnya itu tempatnya itu Pak bilik suaranya gitu ya? Tempat suara untuk masukin kartu suara itu dari kardus yang kedap air. Ya memang mungkin dari sisi
dari sisi tingkat keamanan memang mungkin Kurang ya? kurang bisa Iya jadi. tuh, ntar kan bisa tapi tapi itu. kalau itu mungkin untuk dengan tujuan tertentu ya bisa jadi mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ya yang paling penting adalah keamanan suara rakyat sehingga tidak ada kecurangan ya Pak ya. Kalau saya seperti itu Ntar ada saja. yang Kalau memang kotak itu sudah cukup ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu rawan untuk adanya kecurangan, rawan adanya istilahnya hilangnya suara masyarakat, ya sebaiknya diganti. Iya. Seperti itu. Terus boleh ini Pak minta saran himbauan buat pemilu besok Pak, buat pemirsa di rumah. Ya, pertama gunakan hak suara Anda karena akan menentukan nasib kita, nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Baik nasib yang ada di kabupaten, kota, provinsi sampai dengan nasional. Jadi yang paling utama nomor 1 gunakan hak suara dulu. Kemudian yang kedua, pilihlah calon-calon anggota legislatif yang Anda kenal. Jadi ya Anda kenal baik, tahu personalitasnya, tahu kualitasnya, jangan memilih karena uang, jangan memilih karena barang. Jadi artinya pilih yang memang memiliki kualitas sebagai calon anggota legislatif atau memiliki kualitas sebagai calon pemimpin termasuk presiden dan wakil presiden. Terus yang ketiga ya pahami caranya. Jadi Pak ya. Pahami caranya untuk mau nyoblos. Jadi besok ada 5 kartu suara. Jadi ada 5 kartu suara untuk DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD sama Pilpres. Jadi pahami mana yang suara untuk DPR RI, mana yang suara untuk DPD, mana yang suara harus paham betul. Itu ya sosialisasi. Jadi seharusnya itu adalah tugasnya caleg sama tugasnya KPU untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat termasuk media pastinya. Jadi artinya itu harus disosialisasikan kepada masyarakat gimana cara menggunakan hak suara sehingga tidak ada suara yang hilang karena masyarakat tidak memahami cara nyoblos atau cara menggunakan hak suara. Pak kadang nih Pak ada orang masyarakat yang dia nggak menggunakan hak pilihnya, itu yang bertanggung jawab siapa Pak untuk itu Pak? Karena ada orang udah ada hak pilih tapi dia nggak pakai hak pilihnya Pak. Ya tanggung jawab kita bersama ya? Tapi yang utama sebenarnya adalah meyakinkan mereka agar menggunakan hak pilihnya, bukan hanya karena uang, bukan hanya karena sembako, bukan hanya karena kadang males gitu Pak mau nyoblos gitu, kadang males gitu. Ya males bisa jadi karena banyak pertimbangan, bisa jadi karena mereka merasa tidak pernah ada perubahan. Bukan ada pengaruhnya buat kita gitu. Orangnya bagi mereka. Ya wajar aja mereka jadi masa bodoh. Ya berarti kan sekarang tugas calon pemimpin, presiden dan sebagainya untuk meyakinkan bahwa mereka memang bisa memberi perubahan. Walaupun mungkin ya bagi mereka yang sudah terlanjur nanti masa bodoh mungkin ya tidak ada pengaruhnya. Gitu. Tapi ya itu hak juga. Itu ya kita harus ya sebagai Indonesia ya harus menggunakan ya Pak ya. Artinya apa? Artinya istilahnya kita hormati. Tapi ya kalau saya secara khusus bilang eman kalau hak kita tidak digunakan. Iya, karena penting Pak ya, satu suara penting ya. Untuk 5 tahun ke depan. Betul. Sekian pemirsa dialog singkat kami dengan Bapak Wima. Saya Rista Andari, undur diri dari Anda. Sampai jumpa dan terima kasih.